Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Rocket. Film ini menceritakan tentang seorang anak 7 tahun yang dianggap anak sial oleh keluarganya, tapi ia mampu menciptakan roket yang membuat keluarganya bangga. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Di awal cerita, seorang perempuan yang melahirkan di sebuah desa di pedalaman Laos. Perempuan itu bernama Mali. Ia dibantu oleh mertuanya yang bernama Tok Kitok. Mali melahirkan anak kembar, tapi hanya Nahlo yang selamat. Tok Kitok mengingatkan kepada anaknya dan mengatakan kepada Mali kalau ada tradisi mereka. Jika ada anak kembar yang dilahirkan dan salah satunya meninggal dunia, maka anak yang hidup itu akan selalu membawa sial dan anak yang hidup itu harus dibunuh. Tapi Mali meminta kepada mertuanya agar merahasiakan ini semua. Tok Kitok pun akhirnya menguburkan anak Mali yang meninggal di bawah pohon mangga. Mali juga meminta agar jangan mengatakan kepada suaminya kalau sebenarnya mereka memiliki anak kembar. 7 tahun berlalu, anak Mali kini sudah besar. Ia diberi nama dengan sebutan Ahlo. Ia terlihat sangat pintar dan sudah bisa menghasilkan uang dengan memancing di sungai. Hasil tangkapannya dijual di pasar. Hingga ia besar, ayahnya yang bernama Toma belum mengetahui kalau Ahlo terlahir sebagai anak kembar. Keesokan harinya, seorang petugas membagikan undangan dari perusahaan listrik tenaga air di sebuah bendungan. Mali menyuruh anaknya untuk ikut bersama ayahnya ke bendungan itu. Setelah menumpang mobil, Ahlo dan ayahnya akhirnya sampai ke bendungan itu. Ahlo sangat penasaran dengan atap yang ada di atas bendungan itu. Ia pun menaiki bendungan. Di dalam sebuah acara kantor bendungan itu terlihat Toma dan warga yang lainnya terlihat muram. Karena desa tempat tinggal mereka akan masuk ke dalam rencana pembuatan bendungan baru dan para warga akan direlokasi ke pemukiman baru. Di sisi lain, Ahlo masuk ke dalam danau. Ia menyelam dan melihat di bawah danau banyak prasasti dan patung kuno peninggalan nenek moyang mereka terabaikan. Para warga akhirnya tidak bisa berbuat banyak kecuali menyetujui rencana itu semua, karena ini merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan Laos. Sebelum berangkat, Mali memetik sebuah mangga dan rencananya mereka akan menanam mangga itu ke tempat relokasi baru mereka. Ahlo menerima dan memegang mangga itu. Ahlo mengatakan kalau mangga itu dengan sebutan mangga Mali. Ayah dan neneknya mengajak Mali dan Nahlo segera berangkat meninggalkan desa mereka. Ayahnya melarang agar jangan membawa perahu karena itu terlalu berat, tapi Ahlo tetap ingin membawa perahu kesayangannya. Di saat warga lain yang sudah pergi meninggalkan desa itu, Ahlo dan keluarganya baru pergi. Toma memasukkan semua barang mereka ke dalam perahu dan ditarik seekor kerbau. Mereka menaiki gunung. Saat perahu itu tersangkut oleh akar pohon, Ahlo dan ibunya pindah ke belakang dan mendorongnya dari belakang. Saat perahu itu sudah sampai ke atas, ibu Ahlo masih berada di bawah untuk mengambil kalungnya yang terputus. Dan saat Mali melihat kalungnya itu, tiba-tiba perahu yang sudah berada di atas tiba-tiba terjatuh dan mengenai Mali hingga membuat Mali meninggal dunia. Ahlo dan ayahnya sangat bersedih melihat kejadian itu. Mereka mendekati Mali. Mali sudah dalam keadaan meninggal dunia dan di saat itu Tok Kitok, nenek Ahlo, marah dan mengatakan rahasia yang selama ini ia jaga. Ia mengatakan kalau Ahlo sebenarnya terlahir sebagai anak kembar. Tok Kitok semakin yakin kalau Ahlo anak pembawa sial. Ayahnya akhirnya mengetahui itu semua. Tiba-tiba Ahlo berlari kembali pergi ke rumahnya. Ia merasa sangat sedih dan kehilangan ibunya.
Malam harinya, Ahlo kembali ke lokasi kejadian. Ia tidur di atas perahu itu dan mengambil selendang ibunya. Di saat pagi, Ahlo mengambil mangga yang dipetik oleh ibunya. Di dalam hati Ahlo berjanji akan menanam mangga di rumah baru mereka nanti. Setelah menguburkan mayat istrinya, Toma, Tokitok, dan Ahlo akhirnya pergi ke tempat relokasi. Sampai di lokasi relokasi, Toma terkejut melihat tempat itu belum ada pembangunan rumah dan mereka terpaksa mendirikan tenda seadanya. Siang harinya, Toma membuat sebuah kuil dan di saat yang sama Ahlo memberanikan diri untuk mengambil sesajian orang lain dan langsung dimakan. Saat Ahlo berjalan, ia tak sengaja melihat banyak sekali bunga ungu yang berjatuhan dari atas pohon. Ternyata itu adalah milik seorang gadis kecil yang bernama Kia. Kia mengajak Ahlo untuk ke pasar menjual bunga-bunga itu dan sejak kejadian itu Ahlo dan Kia semakin akrab dan sangat dekat. Suatu hari, Ahlo datang ke rumah Kia. Ternyata Kia tinggal bersama pamannya. Ahlo menghabiskan waktu bersama Kia hingga malam hari. Beberapa hari kemudian, para warga melakukan upacara pemakaman. Ahlo mengikuti Kia dan pamannya. Dan di perjalanan mereka menemukan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang belum meledak. Ketika melanjutkan perjalanan, Ahlo memberikan mangga kepada Kia. Kia merasa sangat bahagia. Ia mencium pipi Ahlo. Sampai di gubuk mereka, Toma melarang Ahlo untuk berteman dengan Kia. Ahlo sangat marah dan pada akhirnya ia menghancurkan kuil yang ada di sana. Suatu hari, Ahlo memberikan bunga kepada Kia yang ia ambil dari kuil milik warga. Saat Ahlo memberikan kepada Kia, Kia mengatakan agar mengembalikan bunga itu. Saat Ahlo kembali ke kuil itu, ia sudah ditunggu oleh para warga. Ahlo lari dan tak sengaja ia menjatuhkan kuil yang ada di belakangnya hingga salah satu kuil warga pun terbakar. Warga sangat marah dan mengejek Ahlo. Warga sangat marah dan mengejar Ahlo. Di malam harinya, para warga menemui Toma. Mereka sangat marah dan meminta agar Ahlo segera datang. Ahlo ternyata lari dan bersembunyi di rumah Kia dan pamannya. Warga semakin marah dan terus mencari Ahlo. Paman Kia menyarankan agar mereka sebaiknya meninggalkan tempat itu demi keselamatan Ahlo. Dan mereka pun pergi meninggalkan tempat relokasi itu. Paman Kia mengajak pergi ke tempat salah satu desa Paman Kia. Sampai di sana mereka disambut dengan gapura berupa bom yang membuat Ahlo sangat terkejut. Di desa itu telah lama ditinggal oleh warga hingga hanya mereka sajalah yang tinggal di desa itu. Tapi karena di situ terlalu bahaya, akhirnya Toma memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan mereka akhirnya sampai di sebuah desa yang penduduknya sangat ramai. Toma melihat ada pengumuman kompetensi roket. Ini dilakukan para warga untuk mengatasi kekeringan. Warga percaya dengan meluncurkan roket ke angkasa, para dewa akan menurunkan hujan dari langit. Mereka akhirnya tinggal di sebuah gubuk. Tokitok meminta agar Ahlo dan Kia membeli beras di pasar. Sampai di pasar, Ahlo melihat beberapa biksu yang sedang membuat roket. Ia terus memperhatikan bagaimana cara membuat roket itu. Sampai di gubuk itu, Tokitok sangat terkejut melihat apa yang dibawa oleh cucunya itu. Bukannya beras, tapi bahan untuk membuat roket. Ahlo mengatakan kalau mereka bisa mengikuti lomba ini dan akan menang mendapatkan banyak uang. Tokitok sangat setuju dengan ide cucunya itu. Ia juga menyuruh Toma agar mengikuti lomba itu dan membuat roket. Toma mengatakan kalau ia tidak ingin dibantu oleh Ahlo karena itu terlalu bahaya. Ahlo terlihat marah dan berlari ke hutan. Ia membuat roketnya sendiri.
Saat di hutan itu, Ahlo menemukan sebuah bom yang belum meledak. Ahlo berusaha sekuat tenaga untuk membuka bom itu. Tapi saat Ahlo pergi meninggalkan bom itu, tiba-tiba bom itu meledak dengan sangat kencang hingga membuat kebun bambu di sekitar itu hancur dan membuat panik segerombolan kelelawar. Dengan kejadian itu, Ahlo akhirnya mengetahui di mana harus mencari kotoran kelelawar karena kotoran kelelawar merupakan salah satu bahan untuk membuat roket. Ahlo mengingat pamannya Kia. Ia pun mengajak paman Kia untuk pergi ke goa untuk mengambil kotoran kelelawar. Paman Kia yang banyak tahu tentang pembuatan bom memberikan tips dan mengajari Ahlo. Dan di tempat lain, ayah Ahlo juga membuat roket bersama neneknya. Saat Ahlo mengambil kotoran kelelawar di dalam goa, paman Kia kelelahan dan beristirahat di luar. Saat Ahlo keluar dan sudah mengambil kotoran kelelawar, ia tidak melihat ada paman Kia berada di luar. Ternyata paman Kia sudah pergi meninggalkannya. Tapi paman Kia meninggalkan foto masa lalunya. Bukan hanya itu, paman Kia juga menuliskan bahan-bahan untuk membuat roket. Dan ternyata paman Kia adalah seorang mantan militer Laos. Keesokan harinya, kompetisi roket pun digelar. Banyak warga berdatangan menghadiri acara itu. Dan satu persatu roket peserta diluncurkan. Banyak sekali roket yang gagal, termasuk roket milik Toma, ayah Ahlo. Hingga pada akhirnya ada seorang lelaki yang merupakan juara bertahan meluncurkan roketnya. Roketnya meluncur sangat tinggi hingga membuat penonton bersorak riang. Di sisi lain, Ahlo yang sudah menyiapkan roketnya akhirnya datang. Ia mengatakan kalau ia akan ikut dalam kompetensi ini. Setelah melakukan percobaan membuat roket di hutan, akhirnya Ahlo berhasil membuat roket yang ia percayai akan membuat ia menang dalam perlombaan itu. Tidak lama kemudian, Ahlo pergi ke landasan untuk meluncurkan roketnya, tapi panitia melarang Toma karena Toma dianggap terlalu kecil. Tidak seorang pun yang mau menggantikan Ahlo untuk meluncurkan roket itu, hingga membuat Ahlo kecewa dan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tidak lama kemudian datanglah Kia menemui Ahlo dan mengatakan kalau ayahnya mau untuk menggantikannya dan meluncurkan roketnya. Ahlo dan Kia pun akhirnya kembali ke tempat acara itu dan roket milik Ahlo siap untuk diluncurkan. Dan benar saja, roket buatan Ahlo meluncur sangat tinggi hingga tidak terdengar suaranya dan membuat para juri kagum dengan roket buatan Ahlo. Dan tidak lama kemudian roket Ahlo meledak dan mengeluarkan warna-warna yang indah. Dan butiran hujan berjatuhan dari langit yang membuat warga merasa bahagia karena tujuan utama kompetisi ini adalah untuk meminta hujan. Dan pada akhirnya ketua panitia lomba memberikan hadiah tanah dan uang kepada Ahlo. Di sana juga ada paman Kia yang menyaksikan terhapusnya kutukan Ahlo. Kia memberikan biji mangga yang sudah berkecambah dan siap untuk ditanam kepada Ahlo. Ternyata mangga itu dirawat oleh Kia. Mereka semua menikmati turunnya hujan dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.